damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, HKBP Taman Mini yang mengikuti ibadah pertanyaan week atau keluarga pada hari ini, yang menjadi nas khotbah atau renungan bagi kita diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29 yang berbunyi demikian. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua suku bangsa di dunia ini punya cara menasehati atau memberi petunjuk hidup kepada anak-anaknya atau kepada generasi muda atau kepada siapapun agar hidupnya baik atau berterima di masyarakat dan terlebih di hadapan Tuhan masing-masing. Masyarakat kita, yaitu masyarakat Batak, juga memiliki hal demikian. Dan kita mengenal ada 3 bentuk sastra yang di dalamnya ada banyak berisi nasihat-nasihat, petunjuk hidup yang mesti diikuti, yaitu dalam bentuk upasa, dalam bentuk upama, dan juga dalam bentuk padohan. Nah, salah satu contoh kita ambil dari bentuk upasa. Tinalik bulung siupi, pinar saung buluk siala. Unak sumol sol dipudi, aidada si paingot soada. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh dari upama, songot tadi yang nahabuluan. Jadi ini mengingatkan orang bisa menjadi sendirian karena dijauhkan orang, mungkin karena ada persoalan moral, jadi dinasihati supaya tetap baik-baik. Baru dari padohan ada mengatakan begini, pistar so tarpar guru atau so ha ajaran. Ini dikatakan kepada orang agar jangan bertingkah laku aneh, seolah-olah pintar, tapi sebenarnya nggak pintar, itu maksudnya. Nah, kata bijak di setiap suku bangsa selalu berkaitan dengan pengalaman sehari-hari dan alur berpikir bangsa yang bersangkutan. Dan di kata-kata bijak tersebut tercermin watak atau karakter atau spirit atau sifat-sifat umum bangsa yang bersangkutan. Jadi dari nasihat-nasihat yang seperti kita katakan tadi, dari situ akan tercermin seperti apa kita ini orang-orang Batak. Saudara-saudara, buku Amsal adalah kumpulan kata-kata bijak dalam masyarakat Yahudi, baik yang sudah ada sebelum Raja Salomo maupun pada masa Raja Salomo sendiri. Kata-kata bijak dalam buku Amsal bukan semuanya dari Raja Salomo,
tetapi jelas ada juga dari dia sendiri, dari Raja Salomo sendiri. Kita tahu bahwa Raja Salomo adalah seorang raja yang mengedepankan hal bijak, yang mengedepankan bahasa Batak habisuhon. Makanya ketika diberi Tuhan kesempatan kepada dia meminta sesuatu, justru dia meminta hikmat dan kebijaksanaan, bukan meminta kekayaan. Itu pertanda bahwa Raja Salomo sangat menghargai hikmat dan pengertian. Terbentuknya kitab Amsal atau kumpulan kata-kata bijak orang Yahudi ini memang dikerjakan oleh Raja Salomo sendiri. Itu sebagai pertanda bahwa dia sangat mencintai dan mengagumi orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana. Nah, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, dalam nas khotbah ini ada 5 petuah atau 5 nasihat. Nih kalau kita baca semua dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, menasihatkan agar bersikap adil kepada orang miskin. Jadi jangan bertindak tidak adil kepada orang miskin. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang pemarah. Maksudnya supaya kita jangan terkontaminasi, kita jangan terpengaruh dan terbawa-bawa jadi ikut-ikutan jadi pemarah. Yang berikut, jangan mau menjamin perjanjian hutang piutang. Itu ada di ayat 26-27. Nah, dalam masyarakat Yahudi pada masa itu, peminjam atau penjamin hutang itu bisa dituntut untuk membayar hutang bila si peminjam tidak mampu mengembalikan hutang atau uang yang dipinjamkan itu. Itu dalam kebudayaan Yahudi. Yang keempat, larangan untuk tidak memindahkan tanda batas tanah. Nah, ini patok ya. Dan memang ini luar biasa kalau sampai ada orang memindahkan patok untuk tujuan mengambil tanah orang lain. Dan yang kelima, dikatakan hanya orang bijak atau orang rajin dan yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya yang layak menjadi staf atau pegawai di kerajaan. Itu pasti. Dan Raja Salomo sangat melihat hal ini. Tidak mungkin orang bodoh masuk di dalam istana menjadi staf di dalam kerajaan. Nah, saudara-saudara, itulah contoh yang kita lihat dari nasihat-nasihat atau Amsal ini yang diberikan oleh Raja Salomo kepada umatnya, kepada bangsanya sendiri, agar mereka sungguh-sungguh memelihara hikmat kata-kata bijak. Nah, semua nasihat di atas adalah baik, tentu baik. Bahkan seluruh nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Amsal ya pasti baik. Untuk itu marilah kita pelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara, yang saya maksudkan juga tidak sekedar hanya kata-kata bijak Raja Salomo. Seperti saya katakan di atas, orang Batak punya kata-kata bijak juga yang berisi nasihat, yang berisi petunjuk. Mari pelihara dengan baik. Yang menjadi topik khotbah hari Minggu ini, tanggal 14 Juni yang akan datang, menyerukan jauhilah ketamakan. Nah, nas epistel ini sebagaimana kelima hal di atas adalah juga mengingatkan kita agar kita tidak tamak. Tadi dikatakan jangan bersikap tidak adil kepada orang miskin. Bahkan ayat berikutnya sangat ditekankan untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang miskin. Ketamakan selalu mendatangkan masalah. Ini harus kita ingat. Baik bagi orang lain, terlebih kepada diri sendiri. Jadi orang tamak akan menderita sendiri. Karena apa? Orang tamak tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dia selalu berkekurangan, bahkan merasa serba berkekurangan. Itu orang tamak. Orang yang selalu merasa berkekurangan adalah orang yang sangat menderita.
di dunia ini. Karena dia selalu merasa berkekurangan, merasa tidak punya apa-apa, bahkan merasa paling miskin. Nah, saudara-saudara, di situasi kita saat ini, ketika PSBB diberlakukan di Indonesia, kita tahu saudara-saudara, memang ada bantuan dari pemerintah. Tetapi bantuan yang diberikan pemerintah, kita harus sadar bahwa itu bukan memuaskan ketamakan seseorang. Dan itu tidak akan mungkin bisa memuaskan kerakusan seseorang. Itu hanya menolong orang-orang yang sungguh-sungguh menderita, dan dia pasti mensyukuri dengan baik. Nah, pemerintah memberikan itu. Pertanyaannya sekarang, adakah kita mensyukuri itu? Karena tidak hanya pemerintah, kita tahu saudara, termasuk lembaga-lembaga seperti gereja, lembaga sosial-sosial lainnya memberikan bantuan. Adakah kita bisa merasakan bahwa ada pertolongan yang mesti disyukuri dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau kita mengeluh dan kita mengatakan apalah artinya pemberian ini dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tentu kita akan bersungut-sungut. Nah, orang yang bersungut-sungut dalam hidupnya adalah orang yang menderita, adalah orang yang paling berkesusahan. Nah, saudara-saudara, baiklah kita belajar mensyukuri apa yang ada, supaya kita tidak jatuh kepada ketamakan, sebagaimana yang dinasihatkan nas firman Tuhan pada hari ini. Mari kita syukuri apa yang ada, sebagaimana yang dikatakan oleh pengkhotbah, dan kita tahu pengkhotbah juga adalah Raja Salomo. Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai 19 yang menyarankan mensyukuri apa yang ada pada kita, pada keluarga kita, pada pribadi kita. Dan ini mesti para orang tua mengajak anak-anak, mari syukuri apa yang ada. Jangan selalu merasakan semua serba berkekurangan. Nah, demikian saudara-saudara, khotbah Yohanes Pembaptis. Ketika dia membaptis orang-orang di Sungai Yordan, ada pertanyaan para tentara-tentara itu atau soldadu-soldadu itu mendengarkan khotbahnya Yohanes Pembaptis. Apa yang kami lakukan? Apa kata Yohanes? Cukupkanlah gaji. Cukupkanlah gaji. Yohanes tahu bahwa gaji para soldadu pada saat itu kecil, tapi dia katakan cukupkanlah. Nah, saudara-saudara, itu maksudnya mencukupkan yang ada, mensyukuri apa yang ada, sehingga kita tidak jatuh kepada ketamakan. Ini yang mesti dilakukan. Dan yang berikut, saudara-saudara, karena ini adalah hikmat, kata-kata bijak, memelihara bagaimana hidup kita baik, ada sangat penting kita pelihara bagaimana kerukunan kita bertetangga, kerukunan kita mardonga sahuta. Nah, di dalam budaya kita ada tatanan-tatanan mengenai mardonga sahuta. Kalau kita di kota bertetangga, sama halnya. Bertetangga atau mardonga sahuta sama halnya. Dan itu harus dijaga dengan baik, dipelihara dengan baik, dengan hamanator. Sehingga kita semua hidup dalam sukacita, tidak menjadi tamak. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan kepada kita, sehingga kita mampu bertahan dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, agar kami memelihara hikmat para petuah, nasihat-nasihat, baik dalam budaya kami, terlebih dari firman-Mu. Dalam khotbah ini, kami diingatkan agar tidak menjadi tamak. Bapa di surga, dalam kondisi kami saat ini, ajari kami agar kami mampu mencukupkan apa yang ada, mensyukuri apa yang kami telah peroleh. Bapa di surga, berkatilah semua anggota jemaat HKBP Taman Mini, mulai dari anak kecil sampai yang lansia. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Sekalipun kami tidak sebut namanya satu persatu, tapi Tuhan tahu mereka.
baik yang di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Bapa di surga, tolong kami untuk menerima keadaan saat ini, sehingga kami tetap kuat, tetap semangat, dan bersyukur di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini, sampai selama-lamanya. Amin.